Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marianti dari mahasiswa S2 Pendidikan Dasar Universitas Bengkulu akan menjelaskan mengenai pembelajaran kelas 2 sekolah dasar, yaitu alat ukur panjang dalam satuan baku. Apa kabar semuanya anak-anak Indonesia? Semoga baik-baik saja. Selama lockdown diharapkan anak-anak semua di rumah saja ya, dan tetap belajar dari rumah. Oke, kita lanjutkan pada materi. Siti akan mengukur panjang pena miliknya. Bagaimana cara mengukur yang tepat? Kita dapat mengukur panjang benda dengan menggunakan alat ukur panjang. Alat ukur panjang ada yang tidak baku dan ada yang baku. Contoh alat ukur panjang yang tidak baku seperti jengkal, langkah, dan tepa. Sedangkan contoh alat ukur panjang baku contohnya adalah penggaris, meteran, jangka sorong, dan mikrometer. Dengan satuan tidak baku, hasil pengukuran panjang benda dapat berbeda-beda. Dengan alat ukur panjang baku, hasil pengukuran akan sama, walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda. Alat ukur panjang yang baku yang digunakan disesuaikan dengan ukuran benda. Berikut ada beberapa contoh gambar alat ukur panjang satuan baku, yaitu meteran, ada gambar meteran kelas, gambar penggaris, dan mikrometer juga jangka sorong. Penggaris adalah alat untuk mengukur panjang benda. Satuan ukuran yang ada di penggaris adalah sentimeter atau disingkat dengan cm. Perhatikan contoh pengukuran panjang pena dengan menggunakan penggaris. Berikut langkah-langkahnya. 1. Letakkan titik 0 di ujung penggaris tepat dengan ujung awal pena yang akan diukur. 2. Baca angka terakhir di penggaris yang tepat sejajar dengan pena yang diukur. Angka tersebut menunjukkan pena berukuran 14 cm. Bagaimana jika benda yang diukur panjang dari penggaris? Untuk mengukur benda yang sangat panjang dapat menggunakan meteran. Meteran juga dikenal sebagai pita ukur. Fungsi dari meteran sama seperti penggaris, namun berdimensi lebih panjang. Meteran dapat digulung dan mudah dibawa. Satuan pada meteran adalah meter, disingkat dengan m. Perhatikan contoh pengukuran panjang meja menggunakan meteran berikut. 1. Letakkan titik 0 di ujung meteran, tepat ujung awal meja yang akan diukur. 2. Bacalah angka terakhir pada meteran yang tepat sejajar dengan ujung meja lainnya. Angka tersebut menunjukkan panjang meja yang diukur. Berikut gambar ini adalah gambar jangka sorong. Jangka sorong adalah alat yang dapat mengukur panjang dan ketebalan suatu benda. Jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang garis tengah benda-benda yang bentuknya bulat atau lingkaran. Contohnya adalah kelereng, pensil, mur, laut, dan cincin. Berikut ini adalah gambar mikrometer. Mikrometer adalah alat ukur panjang yang digunakan untuk mengukur panjang, tebal, dan diameter luar benda. Alat ini biasa digunakan untuk mengukur benda-benda yang tipis, misalnya tebal kertas. Sekarang kita belajar hubungan satuan panjang meter dan sentimeter. Jika kita mengukur dengan meteran, hasil pengukuran dinyatakan dalam satuan meter atau disingkat dengan m. Jika kita mengukur dengan penggaris, maka satuan yang digunakan adalah sentimeter yang disingkat dengan cm. Kedua, satuan panjang tersebut memiliki hubungan seperti berikut. 1 meter sama dengan 1 cm atau 1 cm sama dengan 1 meter. Berdasarkan hubungan antar satuan panjang meter dan sentimeter, kita dapat mengubah satuan berikut. Jika panjang tali adalah 1 meter, maka ukuran panjang tali sama juga dengan 1 cm. Jika panjang meja adalah 200 cm, maka ukuran panjang meja sama juga dengan 2 meter. Jika lebar kelas 6 meter, maka sama dengan 600 cm. Jika tinggi tiang 800 cm, maka sama dengan 8 meter. Tinggi pohon 180 cm sama dengan 1 meter lebih 80 cm. Tinggi pohon 220 cm sama dengan 2 meter lebih 20 cm. Mengukur panjang balok dengan penggaris ukurannya 7 meter sama dengan 700 cm. Demikianlah materi alat ukur panjang dalam satuan baku ini. Semoga bermanfaat dan semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.